Baik, selamat pagi teman-teman. Sehat selalu. Ya, akan share materi pagi ini ya. Oke, sudah. Saya coba jalankan dulu. Oke, ketiga listrik di rumah. Ya, tips dan trik aman dalam menggunakan listrik di rumah. Pak tunjukkan sekarang. Eh, oke, ini ya. Yang di sebelah kiri denah rumah gitu ya. Yang di sebelah kanan itu instalasi listriknya. Ya, jadi supaya gampang dijelaskan. Jala-jala PLN itu mulainya dari atas gitu ya, atasnya turunnya di sini. Turunnya di sini. Jala-jala listrik dari PLN itu ya. Kemudian masuk, ini dia nih, di A ini. Ini saya lindungi menggunakan pipa, gitu ya. Jadi siapa tahu mungkin ya ada yang terkelupas dan sebagainya bisa terlindungi di dalam pipa tersebut. Kemudian ini Pak jelaskan yang ada di lantai satu aja ya, sama aja nanti dengan yang di lantai dua. Ini ada pipa naik ya, pipa ke listrik ke lantai dua. Kemudian ini ada meteran listriknya, ya ada meteran listrik yang mengalirkan listrik ke ini di sini di ruang B, ya di ruang B. Nah di meteran listrik ini ada MCB, miniatur circuit breaker. Itu artinya pemutus listrik, ya pemutus listrik ketika terjadi kelebihan beban, ketika terjadi korsleting listrik, ya korsleting listrik bukan konslet ya, mungkin di masyarakat sudah kadung konslet gitu nyebutnya, ya oke lah gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah korsleting listrik atau hubungan pendek atau hubungan singkat, karena listrik sifatnya mencari jalan tercepat menuju ground gitu ya, sama dengan sifat air mencari jalan yang terendah gitu ya. Oke, kemudian masuk ke ruangan B, ya masuk ke ruangan B. Di sini juga ada panel gitu ya, Pak buatkan panel terbuat dari kayu gitu ya. Kayu itu sebagai isolator atau penghambat listrik gitu ya, mungkin karet boleh, kayu boleh gitu ya. Jadi untuk isolatornya, untuk APD biasanya boleh ya, alat pelindung diri untuk di teman-teman yang berkecimpung di bidang listrik ya. Kemudian listriknya saya sambung ke ruang C ya. Ini kabel ini. Ini kabelnya datang dari ruang B. Nah, turun ke sini. Kemudian di sini ada stop kontak gitu ya. Nah, stop kontak untuk mengaliri listrik yang ada di ruang C. Itu ya. Nah, kemudian Pak sambungan kabel gitu ya, Pak sambungan kabel. Nah, ini sambungan kabel. Ini dari ruang B. Ini yang ke ruang mana? Ke Oh ya, ini di ruang C ya. Ini yang ada di ruang C. Ini ke dapur ini. Ini ke dapur. Ini ke dapur. Nah, karena jaraknya jauh, tetap Pak aliri beri pipa gitu ya. Karena listrik tidak Pak tanam di beton ini. Jadi supaya gampang, saya taruh di luar, tapi menggunakan pipa pelindungnya. Gitu ya. Terus ini dia. Ini stekernya, sumbernya.
kemudian masuk lagi ke ruang E, ya. Di apa? Oh, belum, ini masih di ruang D ya. Oke, ini di sini saya kasih peringatan awas isi strom gitu ya. Terus lanjut di sini di ruang F, di bagian laundry, kemudian masuk ke kamar di ruang G, kemudian masuk ke ruang tamu di ruang H. Nah, kelebihannya menggunakan ini misal ya, kalau kelebihan beban pasti jelek gitu ya, tinggal dimati-matiin aja bebannya gitu ya. Terus misalnya contoh terjadi korsleting di F gitu misalnya ya. Ini terjadi korsleting di F gitu. Nah, berarti semuanya kita putus dulu listriknya, cabut, 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 cabut. Gitu. Start mulainya itu dari A, gitu ya. Jadi colok, hidupkan beban di ruang B. Nah, di ruang B, kalau tidak jeglek atau tidak korslet, berarti peralatan di ruang B aman, gitu ya. Kemudian colokkan yang di ruang C, kemudian hidupkan beban di situ. Kalau tidak ada korslet, berarti aman di sini, ya. Kemudian sambung ke ruang D, hidupkan semua beban di situ, tidak ada konslet, aman. Nah, terus di ruang E sama juga, hidupkan semua beban, tidak konslet, aman. Nah, ini ketika di F, ya, hidupkan beban ini colok gitu ya, dicolok jegleng, nah, pasti ada beban di sini yang membuat listrik ini korsleting listrik hubungan singkat. Nah, jadi kita ngeceknya adalah di uh, beban atau peralatan yang ada di F ini gitu ya. Misalnya di sini cuma saya taruh di F ini saya taruh apa, mesin cuci, hanya hanya mesin cuci aja, berarti dah mungkin kabelnya short circuit atau apa mungkin ada apa kabel yang terkelupas dan sebagainya. Tinggal ganti itu selesai gitu. Ya, itu cara mencari korsleting listrik dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi gampang ngeceknya beban-beban yang mengalami kerusakan hubungan singkat. Terutama biasanya kalau peralatan itu sudah berumur gitu ya, sudah berumur udah pasti ya, mungkin ada apa, ada karat-karatnya gitu ya, mungkin ada eh, bahannya yang lumer karena panas dan sebagainya. Ya, oke, mungkin itu saja sharing hari ini mengenai K3 listrik yang ada di rumah. Ya, terima kasih.